Halo, halo Mbak Sayap, selamat malam. Oh, selamat malam, Kak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, sudah membaik. Udah Sudah mendingan. makan malam? Belum. Belum. Iya. Mau makan apa? Nggak tahu, belum lihat meja makan ada apa. Belum lihat meja makan. Oke, sip, bentar. Oke, sip. Oke, kita akan mulai kelas hari ini ya. Eh, Masih ingat minggu kemarin atau terakhir kali berarti belajar apa? Terakhir kali belajar. Kayaknya error deh. Coba coba share screen dulu deh Mas ya. Apa? Nggak beneran dulu yang kemarin. Kamu suka nonton film nggak? Baru-baru ini suka mungkin Udah nonton ini belum? Apa? Home Sweet Alone. nggak pernah dengar. Atau oh yang film-film Indo jarang. Ya nggak tahu film-film Indo sih. Oh, kadang aku nonton itu cuman ada apa dari Bayu gitu loh. Kan dulu dulu sering beli paket yang 60.000 dapat berapa giga gitu. Iya. Kekumpul lah si poinnya. Dapat 25.000 voucher CGV. Cuma kalau CGV dibandingin sama XS1 jelek. Hmm, CGV ya enggak. Tergantung paketnya sih. Cuman yang reguler, aduh, speakernya pernah nyobain nggak ngebanding-bandingin dua-duanya? nggak pernah. Nah, saya biasa pilihannya kalau nonton jarang sih. Paling datang kalau emang ada satu satu film spesifik yang emang ditunggu-tunggu baru datang nonton. Biasanya pilihan paling dekatnya ya paling CGV, yang paling dekat rumah ada. Kalau XX1 pernah nyobain? Pernah, cuma kayak udah lama. Masih inget gak rasanya kok beda banget ya? Kayak kalau si Givi tuh kayak nonton di rumah pakai proyektor. Enggak banget. Udah lupa XX1 kayak gimana bedanya. Kalau Sekuan tuh kayak layarnya tuh beneran lebar dan suaranya juga ya proper lah. Nggak speaker rumahan gitu. Kayak layar tancap. Layar tancap yang tertutup. Itu baru-barunya Padahal pengen sama-sama harga 25.000. Eh, harga 25.000. sama-sama 25.000. Dua-duanya. Cuman XX1 tuh, mantap banget suaranya kemarin. Kalau dibandingin. Mau nonton dua itu, sayang banget soalnya kalau nggak dipakai 25.000. Mau dipakai Itu buat apa berarti itu? gratis. Kan nggak tahu film yang mana yang bagus itu. Siapa tahu Basep suka nonton. Makanya tak tanyain bagus yang mana. Oke, kita coba buka yang nomor dua dulu ya. Kok dua sih? Tiga, tiga. Nah, empat, empat, sorry, empat. Apa yang error ya? Iya, indentation level. Hmm, ya udah yang root beer ini kita pakai aja yang ada di docs ya. Udah pakai yang di docs belum sih kemarin tuh?
Nggak tahu sih kemarin kayaknya juga nggak di belum diapa-apain udah error dari sananya udah. Mm-mm, makanya aneh banget. Nah, ini dia langsung pakai yang di template ini aja, siapa tahu emang perlu dirubah pakai yang ini ntar. Ini linknya. Wait. Terakhir kali berarti nonton apa? Terakhir nonton apa di bioskop? Hmm, di bioskop. Oh, kalau di bioskop terakhir nonton waktu itu adaptasi video game sih, Adaptasi video game apa tuh? game horor. Oh, ada di filmin. Kayaknya Iya eksklusif deh. diadaptasi, di filmin. Film, film apa? eh dia kayak yang robot-robot hewan gitu. Udah lama banget. 2023 pas Oh, baru pas baru rilis saya langsung nonton. Soalnya nungguin saya dari 2015 udah nungguin. Karena waduh, beritanya dari 2015 mau difilmin, undur-undur, banyak masalah gini-gini gitu. Sampai 2023 saya nungguin tuh dari 2015, 8 tahun nungguin. waduh. Pas baru rilis langsung nonton. Terus gimana rasanya? Sesuai ekspektasi? Sebenarnya ekspektasi saya juga nggak tinggi-tinggi karena adaptasi video game Oh, film biasanya emang susah. Tapi tetap senang aja masa kecil saya terpenuhi aja. oh karena oke, coba dipakai. Ctrl C, Ctrl V. Coba di run udah dibagi. Nah, oke. Sip. Emang ada di masalah reviewernya ya. Itu si template-nya aneh banget, nggak jelas. Coba di review dulu. Nah, ini kan belum ada apa-apa ya, baru-baru apa tampilan pertama doang. Nah, kita akan ngebikin tampilan yang berikutnya ya. Jadi beberapa halaman kita akan buat. Nah, itu kan berarti udah ada INST-RSC, INST screen ya. Berarti kita tinggal buat yang menghitung denyut nadinya ya. Ingat, setiap layar berarti dia butuh satu kelas. Ini boleh dikecilin aja bahasanya. Yang kanan ini kegedean sama yang ini diklik aja file. Nah, sip. Oke, gini ya. Eh, tar, hijau. Nah, sip. Kita buat dulu ini di baris 45 berarti. Kita mau bikin halaman yang berikutnya full screen untuk hitung denyut nadinya. Video game tapi horor. Iya, Horornya video game apa? Banyak jump scare-nya berarti. iya, gamenya emang ciri khasnya jump scare-nya sih. Oh, Cuma menurut saya ya pas gimana ya, darah-darahan atau jump scare emang ngagetin. ngagetin. Sebenarnya kalau dari cerita ada beberapa saatnya mungkin dia agak gory, cuma Hmm, nggak nggak dia nggak jadi nggak genre terlalu utama. lama. Emang nggak genre utama, cuma di beberapa saat doang ada doang sekedar ada. Oh, Daripada dibikin jadi film horor lebih cocok dibikin jadi film misteri sih sebenarnya. oke, Detektif Conan.
Hmm, Wow, kenapa detektif Conan ya? Yang kebayang itu sih mirip-mirip gitu nggak? iya, detektif. Apa kejauhan? Ah, enggak sih, lebih ya ke cerita misteri aja. Kalau detektif Conan berarti kan dia misterinya dia lebih ke investigasi. Ya, Heeh. ini lebih Oh ke ini misterinya memecahkan. unsolvable. Ya, misteri berarti pemecahan masalah juga sih ya. Bisa dipecahin tapi masih make sense maksudnya atau udah nggak make sense lagi? Dia agak sedikit supernatural, supranatural. Oh, Ada unsur arwah-arwahan ya. oh, ya beda lah berarti. Mm-mm. Jadi ada kasus Bener. pembunuhan, pembunuhan misalnya pembunuhan lima anaknya hilang nggak tahu kemana, tapi arwahnya masih ada. Oh, duh, nyesel sih, nyesel kalau nonton horor di bioskop tuh, kayak nyesel banget. Terakhir kali film Susana itu masih terbayang-bayang. Saya nggak pernah nonton horor kayaknya kecuali Itulah yang kamu tonton tadi 2023. iya, Itu kan. tapi itu jatuhnya horor pertama saya dan nggak sehoror itu karena emang Ah, dan udah saya bilang lebih cocok dibikin jadi film misteri daripada ah, film horor karena dia cocok jadi horornya dalam bentuk media game. Kalau udah dalam media film nggak masuk lagi horornya. oh, Jadi oke mereka oke. maksa-maksain serem padahal nggak serem. Ah, Dibikin jadi misteri aja daripada di jump scarein terus maksa. ah, oke oke oke. Kayak kalau disuruh kritik sebenarnya kayak banyak banyak kritiknya banyak saran mungkin harusnya diginiin digituin gitu. Hmm, Sebenarnya saya tuh tertarik banget pengen gitu kayak rasanya jadi sutradara. hmm. Cuma gimana ya? Kan Hmm, bikin cobain. Berarti ntar cobain yang kelas grafik. Siapa tahu emang passionnya ke desain. Ya selagi selagi masih SMA kan belum nentuin kuliahnya kan. iya. Ntar kamu cobain dulu aja. Kalau kamu ternyata ngerasa passionate, ya ada pilihan kan selagi ada pilihan. Nah, iya sebenarnya saya juga udah sempat kepikiran nih kayak nanti kira-kira jurusan mau ngambil apa ya? Ngambil IT, Mm-mm. nerusin IT atau ngambil perfilman. Sebenarnya kok dari diri saya sendiri, passion saya pengennya ke perfilman daripada ke IT sih. Cuma dari orang tua kayak mending kalau buat mikir katanya kalau perfilman mungkin masih agak kurang apalagi kalau di Indonesia gitu mungkin secara gaji, secara apanya masih kurang. Jadi kayak orang tua masih kurang yakin kalau mau ngambil perfilman, mending ambil yang aman-aman yang dibutuhin di semuanya. IT pasti di mana-mana butuh gitu. Kalau kata orang tua gitu. Sebenarnya ya nggak Iya, salah sih nyari yang buat jangka panjang yang lebih terjamin, ya mungkin IT sih. Cuma yang aman, iya. masih nyesek-nyesek gitu aja, pengen perfilman gitu sih. Ada sebenarnya sebenarnya sekarang kuliah bukan jawaban lagi sih maksudnya. Kayak ya udah puluhan ribu loh. Sekarang bahkan yang S1 pun, yang sarjana pun ya yang nganggur masih ada aja yang nganggur. Jadi kalau kamu menurut menurut kamu ketemu yang enjoynya di film, ya udah ngikutin dulu ortu aja gitu maksudnya kan. Ya apa? Balas budi. Nah, Iya. kalau yang namanya film tuh sebenarnya ya sebenarnya kalau kamu pengen pun yang film, yang IT ini bisa sambil paralel kan ini kita udah belajar sambil belajar IT juga. Berarti udah banyak course-nya juga. Kalau emang ada kemauannya. Tapi kalau emang buat nyari jalan aman, setuju sama mama papanya bahasanya. Amannya dulu aja ya. Ya udah kamu punya ini loh wadah amannya. Kalau kamu mau keluar dari wadah baru tinggal tambah-tambahan. Jadi kalau kata orang tua ya paling milih aman dulu. Ntar kalau udah selesai, udah apa, ya
Ntar tinggal atur sendiri aja kalau misal mau sekolah lagi, mau kuliah lagi, baru akhirnya dapat Mm-mm. terserah gitu. Aman Nanti aman di sini masalah. maksudnya tuh kamu punya tabungan sendiri. Nah, Iya, baru pakai tabungan sendiri. Mau iya. ngapain? Mau jungkir balik, mau apa? Yang penting udah tabungan sendiri, udah bebas. Tapi masih nyesek sih. Pengennya masuk Tapi perfilman. emang gede. Maksudnya tuh kalau kamu bandingin film sama IT, ya ya IT karyawan ya udah berarti setahun 12 bulan segitu-segitu aja. Ya udah stuck. Kalau film kan sutradara kan ya tergantung sama kreativitas kamu makin makin tinggi ininya. Dia per proyek juga ya paling. Per proyek. Hah, Semakin iya sih, kalau film udah pasti proyek. Tapi dia nggak bisa, kalau film nggak bisa ngerasain yang jadi karyawan. mm-mm. Ya itu mungkin negatifnya nanti kamu nggak punya pilihan itu. Teman-teman lain mungkin kalau punya, nah kamu berarti udah terbatas di situ. Kayaknya Ya perfilman bisa mungkin sebenarnya sih film jadi apa berarti ya? Kan sekarang film juga bisa script writer, iya. UX writer, banyak banget Kalau sekarang kayak namanya target saya aneh-aneh. gitu. Kalau keinginan Tuh. saya kan pengennya sutradara gitu. Nah, terus kalau dipikir lagi kan pun masuk perfilman kan nggak mesti pas kerja langsung jadi sutradara kan enggak. Paling ntar buat Heeh. mananya dulu. Nah, gajinya udah cukup apa belum kalau jadi itu udah enak atau belum. Apalagi kalau industri perfilman di Indonesia kan kayak masih kurang dilihat, kurang diapresiasi, kurang disupport, kurang difasilitasi lah atau macam-macam. Jadi Kamu kayak lihatnya dari kurang mana? kurang dihargai kelihatannya ya kayak oh menurut saya seni seni gitu di Indonesia dia nggak belum dibandingin di luar dia belum diapresiasi itu. Contohnya apa? Ya banyak kayak ya kurang lebih tuh dari visi-visi orangnya aja kayak kalau mau sukses ya jadi apa kayak minimal jadi ya yang gitu-gitu aja sih. Eh, Oh, Misalnya kayak apa PNS ya minimal heeh. PNS itu baru dianggap udah cukup udah sukses apa kalau pinginnya ah pingin seniman Ah, pingin jadi seniman pingin stigmanya. ini iya stigmanya terus kesannya kayak Ah, remeh gitu apa sih buat apa sih nggak dianggap sukses itu kok udah PNS oh udah ini usaha misal oh baru sukses oh baru lebih bagus kesannya di matanya. definisi sukses itu yang kelihatan sibuk. Iya yang Ah. kelihatan Gitu. hikmahnya Kan masih sampai kalau kalau yang kesenian itu sebenarnya mereka sibuk juga, cuman ya sibuknya beda jam aja. Mungkin iya pas malam kebalik. Kalau ya orang-orang kan ngeliatnya yang pas pagi-pagi sama siang kan, yang sekelihatan mata mereka aja. Oh ini kerja keras, PNS. betul nih misalnya saya mau jadi game developer di Hmm. Indonesia kira-kira gimana sulit nggak game developer Dimanapun sulit sih sebenarnya kalau di mau jujur. Indonesia. Nggak sugar coating ya, nggak bisa dimanis-manisin sih sebenarnya. Kuncinya tuh beneran harus dari sendiri dulu sih bahasanya. Kamu udah punya project project bikinan sendiri aja, ya udah itu udah bisa daftar di mana aja. Cuman keuntungannya ya kamu ada pilihan tadi kalau udah punya skillnya ya, ada bisa remote yang nggak cuma di Indo atau di Indonya langsung. Itu jadi ada dua pilihan ini cuman balik lagi. Ada nggak skillnya? Bisa ditunjukin nggak skillnya? Ya sih itu yang saya bayangin sih kayak paling kalau mau ngambil entah itu di game developing atau perfilman atau semacamnya semuanya yang berbau produksi media Jasa. iya itu kayak Eh, iya jasa. yang ini memproduksi suatu media lah entah itu karya Mhm. apa itu saya rasa kayak kalau bisa usahain ya cari kerjanya yang nggak di Indo kayak mereka secara gaji mungkin bisa dibilang lebih lebih oke. Terus ya peluang peluang sukses juga lebih besar karena kan
kalau udah keluarga. Hmm, bener. Makanya perlu ini do some extra miles kalau orang-orang bilang. Ya, orang pada jadi artis tuh Wah, putus-putus bahasa ya. Tes tes. Halo. Nah, ya loh, kenapa? gimana ya, orang-orang yang jadi artis tuh awal mulanya dari mana ya? Kalau orang yang jadi artis awal mula, mereka privilege orang tua sih yang kado sering lihat ya. Pertama privilege orang tua dulu, ya udah ada fasilitasnya gitu loh. Kan Gitu. gampang kalau mau jadi artis sekarang kan kamu tinggal download TikTok, bikin video, bikin konten udah jadi. Iya sih. Nah, ya itu berarti udah ada privilege dulu dari kedua orang tua udah punya support finansial ya. Sisanya ya berarti balik lagi ke kamu sendiri. Kan ada waktu itu siapa ya artis TikTok ya? Gita F yang takut dewasa itu yang lagunya. Oh iya, Nah, itu kan dari TikTok dia. Dari cover lagu di TikTok. dari Beneran cover. apa ya? Kayak semua orang tuh udah punya kesempatan yang sama tuh. Gampang. Bedanya ada kemauan atau enggak. Banyak caranya sih ya. Banyak caranya. Oke, lanjut ya. Nah, itu adalah untuk menampilkan si line sama label untuk inputnya ya. Berikutnya kita coba masukin ke dalam layoutnya. Nah, ini di enter aja bahasanya. Di bawahnya masih di bawahnya. Mm-mm. Nih, menurut Kak Daud gimana? Kalau Mm. misalnya eh saya ditanya cita-cita sama orang Mm. sah gitu. Cita-cita kamu mau apa? Mau jadi apa? Kerjanya ngapain? Game Mm. developer, bikin game. Itu kedengaran yang wah banget nggak? Atau kedengaran malah remeh? Nah, kalau menurut Tergantung saya, link Tergantung kalau menurut lingkungannya. saya, Tuh kamu lagi ditanya di mana? nah ini misalnya, atau enggak gini aja deh. Misalnya saya punya calon mertua, Hmm. kamu mau lamar anak saya, kerjamu apa? Bikin game. Ya, iya iya bisa jelasin kayak gitu bikin game. Cuman kan balik lagi. Kalau kalau udah udah ada pertanyaan kerjaan kamu apa, apalagi dari calon pasangan, ya dari calon mertua. Tujuan utamanya kan bukan bukan nanya kamu beneran jadi apa gitu loh. Tujuan utamanya tuh kamu ada uang kan? Iya sih. Tujuan utamanya ke situ. Meskipun kamu meskipun ditanya kerjaan kamu apa tuh itu nggak secara literal dia kepo ya kamu apa gitu. Dia tuh mau ngelihat logisnya dulu. Oh kamu ada nggak nih bisa financial independent nggak buat support anaknya dia nanti. Nah mungkin kalau misalnya dia agak awam cuma bisa pakai Facebook ya dia apa bikin game nggak ngerti. Nah baru di situ jelasin.
Jelasinnya dari sisi bisnisnya aja gimana cara bikin game ini hasilin duit gitu. Dia kepo itu doang sebenarnya. Ya Pertanyaannya sebenarnya sederhana banget itu tentang uang. pekerjaan ini bisa menghasilkan uang yang cukup atau enggak kan. Ke Nah, situ itu arah. kan dari stigmanya kan awalnya paling diremehin dulu, Hah, apa bikin game. Bukan diremain sebenarnya dia bingung, dia mastiin aja. Dia Iya sih. mastiin karena dia masih belum tahu. Dia nggak tahu kan. Mungkin dia cuma ya agen tadi Facebook doang atau mungkin ngegosip sama depan depan rumahnya. Iya, Makanya yang dia tahu, oh ibu itu baru beli mobil, mobilnya mobil Alphard. Oh mahal. Udah, harus punya duitnya dulu sih. Kalau baru ah, ngomong deh. doang tapi belum ada duitnya masih belum bisa diyakini. Arahnya ke situ sih. Kalau 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 Kak Daud lihat gede sebenarnya. Kalau kalau dibilang gede sih lumayan gede harusnya. Cuman ya again harus pintar-pintar lagi ntar. Ya kamu coba bangun relasi aja ntar. Karena orang dalam penting. Bukan apa ya, nawarin loker lah. Maksudnya tuh kadang loker nggak cuma ada di LinkedIn, cuma di Jobstreet. Mereka kadang cuma tertutup. Sebenarnya saya juga milih mau game developing karena kalau saya nggak bisa ngambil film, ya saya bisa ngalihin hobi hobi saya. Kalau nggak bikin film ya saya seakan menciptakan film narasi lewat media game. Kalau emang nggak bisa bikin film Hmm, lewat media game, jadi saya milihnya game. hmm, kan bisa digabungin juga. Tapi kalau dibalikin coba, Nah, kamu juga di belajarnya dari mana? Kalau ya, misalnya yang film ini, kayaknya kalau kalau game tuh ada mata kuliah ini, apa? Ya ya banyak lah. Berarti nanti dia luas juga kan namanya game. iya sih. Semuanya bisa dibikin game kan? Gamifikasi. Cuma kalau di zaman sekarang, apalagi ke depannya nanti, susah sih kayaknya. Karena ya, kan originalitas juga udah sulit. Jadi ya harus nyari caranya biar tetap bisa menarik atau mencolok. Nyari hal yang baru. Hmm, Di era yang originalitas itu udah langka. sekarang kamu nyari nyari apapun di Google sudah tersedia. Semuanya sih udah ada, nggak ada yang original lagi. Dan Semuanya ini cuma dibawain semuanya cuma improvisasi sekarang. improvisasi atau penggabungan. Betul. Tapi ada positifnya sih kadang ya itu di sekarang tuh zaman yang ngegabung-gabungin. Jadi masih ada celah di situ. Nah itu nggak tahu nih kalau misalnya zaman ngegabung-gabungin udah habis, Iya ya. Gimana harus nanti? muter otak berarti. Apalagi nih? Karan, Mbak Sayaf. Sip. Terus berarti tinggal di enter aja ini yang manajernya kita tambahin ya. Berarti kalau misalnya untuk yang INSTR seperti ini, yang Pulse SCR berarti sama aja ya. Kamu tinggal rubah aja jadi Pulse SCR gitu. Yang Di copy paste aja nih baris 73. Di enter bawahnya ya. Betul. Nah, baru ini diganti sama nama kelasnya yang Pulse SCR. Ini diganti aja jadi namanya kan kita ngebikin Pulse 1 ya, biar connect sama dari halaman pertamanya.
Sip, cabaran udah dibagi, harusnya dia tombol nextnya udah jalan ya. Startnya jalan nggak? Biar Jalan ya. Oke, sip. Tinggal yang berikutnya berarti bahasa ya. Untuk yang Pulse SCR udah beres. Kita mau masuk ke dalam check sheets. Next page-nya. Ya, ini akan seperti ini. Nah, ini di bawahnya aja. Di baris 69 berarti ya. Ya, betul, sip. sebenarnya dapetin pekerjaan pertama itu susah sesusah apa sih? Enggak, sekarang gampang nanti apalagi zaman kamu. Menterinya udah baru kan? Udah nonton belum videonya? Oh Video iya, TikTok menteri yang baru. udah dengar beritanya sih. Dari Tsinghua University kan? Apalagi yang pendidikan tingginya itu. Menurut Kak Daud nanti akan banyak kesempatan. Banyak banget. Karena udah dipecah. Kementerian Pendidikannya udah nggak jadi satu kan? Oh iya, Jadi udah ada ruang sendiri lah. Kalau misalnya mau eksperimen, bisa beledak-beledakan eksperimennya. Karena nggak berlaku untuk semua pendidikan, khusus untuk perguruan tinggi. Cuman negatifnya berarti makin susah mungkin apanya, ya seleksinya. ah iya. Siap-siap aja seleksinya berarti ya eh nggak tahu ya seleksinya gimana ya. Kan kalau kemarin Kak Daud masih angkatannya siapa? Karena Mas Nadim ya. Pak Nadim masih. Jadi UTBK-nya masih kayak SAT. SAT yang dipakai buat di US. Seleksi ke apa? Uninya. Nah, sekarang kan dari Cina tuh. Karena kan emang kemarin si Pak Nadiem emang dari US kan. Sekarang wakil menterinya dari Cina. Nah, nggak tahu gimana bentukannya. Cuman kalau dari kesempatan harusnya lebih banyak. Terus kalau pekerjaan yang awal, enggak. Kemarin gara-gara magang Merdeka, jadinya gampang. Mau pengalaman Kak Daud gimana? Magang Merdeka itu. Jadi ada kampus Merdeka kan. Zaman-zamannya Merdeka belajar. Iya. Mm-mm. Magang Merdeka kemarin dapat magang di Jogja. Jadi data engineer. Dari situ mulai banyak kesempatan baru. Startup, terus ke yang softtex, sama yang ini ngajar. Asalkan itu Kadot bisa bisa dapat magang itu karena ada kursus tambahan. Jadi nggak tentang kuliah doang ya. Emang nggak bakal cukup kalau kuliah doang, nggak ngebuktiin punya skillnya. Kecuali di UI, di ITB kayaknya bisa sih. Tapi biasanya orang-orang itu udah mulai pada punya penghasilan sendiri setelah lulus atau sambil kuliah. Sambil kuliah masih kok. Ada yang sambil kemarin kan Kadot juga sambil jualan kan. Kamu sambil jualan juga bisa. Jualan apa? Jadi praktikum juga jualan, jualan baju, jaket sih lebih tepatnya. Kalau mau jadi praktikum dosen, nah kamu coba baik-baikin banyak banyak banget kesempatannya. Pokoknya jadi baik aja ke semua orang deh. Jadi baik terus bikin apa impresi yang bagus. Karena dosen juga bisa jadi sumber sumber pintu yang baru. Mereka gede-gede loh. Kalau ada project tuh gede loh. Apanya? Nggak bisa sampai ratusan juta loh. Apanya itu? Project kalau ada project dosen, misalnya kayak ada pengabdian. Nah mereka bisa sampai 100 juta dari kementerian dikasih.
Jadi ya sebisa mungkin nggak cuma ngerjain tugas kumpulin tepat waktu dapat A enggak ya. Ya coba jalin apa yang lebih deh biar nggak sama kayak manusia lain. Tapi kayaknya sulit ya. Hmm? Kayaknya sulit ya. Tergantung. Biasanya kalau kamu ya kamu mulai aktif lomba aja jadi biar kenotis sama dosen. Aktif lomba, menang, terus bikin artikel, udah itu udah pasti kenotis. Pasti kenotis. Mulai belajar bikin KTI aja dari sekarang atau enggak ya, Soy? Karena nanti kalau udah jadi mahasiswa lombanya banyak banget. Jadi kamu bisa manfaatin itu. Dari lomba juga bisa dapat uang. Banyak tuh kemarin kan dapat. Saya masih nggak tahu kepikiran dari sekarang aja kok kayak kayak bakal susah. Kayak bakal kaget aja sih dari sekarang. Ih, mending dikasih tahu dari sekarang daripada kagetnya nanti dadak. Kayak dibandingin sekarang, nih saya nggak ngapa-ngapain ngehasilin uang enggak. Oh, Ya kalau SMA sekarang iya gitu-gitu sama. aja. Ntar kalau masuk kuliah kayak bakal kaget sih. Kayak saya lomba juga enggak, jadi prestasi nggak ada nih. Ini nanti berarti kamu jadi bekalnya di sini. SMA pun sama. Kak Daud nggak dapat apa-apa deh. Semuanya mulai dari kuliah karena kebebasannya dapat dari situ. Oke, terus tinggal buat yang nextnya ya. Nah, kamu bikin lagi berarti dev next di bawahnya. Tapi jangan jadi money oriented ntar pas udah udah kuliah masuk semester satu lo gue harus ngasih duit ya enggak gitu namanya mahasiswa kan tujuannya belajar. Iya sih. Tambahin lagi yang screen manager di bawahnya. Nah, ini ganti jadi check sheets. Namanya berarti yang berikutnya adalah sheets ya, pakai S. Coba run udah debugging. Eh, Wow. enggak gitu. Ntar. Next. Hmm. Posting. Coba kita sambil cross check di sini ya, di initnya nih. Ntar. Itu di close aja bahasa ya. Hmm, ini kelewat nih. Yang Invest area tambahin di sini bahasa ya. Enter. oh iya add widgetnya belum. Betul. Nah, coba di run udah debugging lagi. Access. Sip. Nah, terus bagian berikutnya adalah kita coba. Oh, ini bukan bukan pakai tanda petik ya. Dia nggak usah dikasih tanda petik. Oh iya pantesan. Dia variabel dari text assets. Coba. Nah, sip. Oke, berarti tinggal kita buat pulse SCR2 yang berikutnya. Ini adalah halaman berikutnya, berarti kita coba tambahin dulu di baris 83, bikin pulse SCR2. Nah,
Tapi kalau kamu sekarang berarti menurut kamu kuliah untuk apa? Titik dua ya? Kuliah, oh iya, Kasih titik dua ya? kuliah buat, karena kalau saya paling ya belajar Alasan doang. kamu deh mau kuliah kenapa? Sama kuliah kan buat belajar, nyari ilmunya, Hmm. biar ilmunya ntar Hmm. bisa dipakai buat kerja. Hmm. Kedua, kuliah nyari pengalaman, entah itu dari orang-orang, dari pengalaman, entah pengalaman lah, entah ini gini gitu, liatin orang. Terus ya gelarnya kayaknya perlu ya. Hmm. Kelar. Betul. Oke, berarti alasannya udah benar kok. Udah kuat berarti ntar bisa sampai lulus. Penting alasannya udah benar dulu aja. Realistis. Gelar sih. Mau nggak mau harus punya gelar. Hmm. Tapi memungkinkan nggak kira-kira, misalnya buat orang yang nggak punya gelar, tapi dia tetap bisa sukses di bidang yang dia suka. Mungkin kok ada temen temen Kak Daud waktu di Softex kemarin dia lulusan SMA, SMK, keterima. Beda satu level sama Kak Daud. Terima di Di perusahaan. Softex itu itu keren banget sih. Terus kenapa alasannya bisa? Dari dulu banget. Itu dia di situ udah 17 tahun. Orgil 17 tujuh tahun. belas tahun itu udah bisa udah bikin rumah, udah bikin udah perjalanannya dari situ semua. Benar, gimana Jadi gimana? karena dulu emang saingannya nggak begitu ketat kan. Dulu ya kamu udah lulus SMK pun udah keren banget, udah berhasil gitu loh. Jadi ya udah gitu dia termasuk salah satunya yang keren. Nah, sampai sekarang dia masih bisa bertahan. Saya kemampuannya juga ya ya gimana ya? Kalau anak SMK ada sih ada anak SMK yang emang dia passionate ya, passionate dan dia punya skillnya. Ya bisa. Bahkan tahun-tahun sekarang juga bisa aja. Passionate dan ada buktinya. Ada portofolio yang tadi. Karena kuncinya kamu tinggal punya portofolio. Ntar udah sih itu udah jadi jalan pertama. Udah lampu hijau dulu. Sisanya bakal kamu pelajari nanti saat kerja. Jadi nggak mesti kamu kuasain semuanya. Kalau kalau nyiapin portofolio yang memungkinkan dari sekarang, kira-kira apa? Ini Dari ampun deh, ini kamu lagi bikin Pak, dari kemarin, iya tahun sih. kemarin kamu nggak sadar. Iya sih, maksudnya Ini kamu ini ntar lagi dia bikin. bentuknya disimpannya dalam bentuk apa? Oh, Portofolio. GitHub. Kan kemarin, Ah, oke nanti kita coba upload ke GitHub ya. oh, Kan udah, karena punya akunnya. oh GitHub-nya jadi Ya kamu tinggal kasih portofolio. desain-desain aja. Akun Kamu GitHub-nya ya. bikin PDF aja. Coba desain tentang kemarin kan Arkanoid. Nah, kamu bikin desainnya. Jadi bisa diklik tombol nanti ke GitHub kamu. Nggak GitHub-nya langsung. Ya bisa sih, GitHub link-nya langsung dikasih. Cuman kalau kamu ada PDF-nya kan better. Cuma kan mulai GitHub-nya baru-baru ini nih. Hmm, Kalau yang sebelum-sebelumnya, bisa. Nanti kita coba copy paste juga ya. Terus kita upload ke GitHub ya. ntar project paling terakhirnya apa sih dari Python Pro ini? Paling terakhirnya kita bikin, aduh, oh website. Website, Hmm. ada bikin aplikasi nggak? Iya, Memungkinkan itu untuk aplikasi ngupload website. monitor nggak? Kita ada Memungkin, database-nya di situ nanti. Ada memungkinkan untuk database-nya, ngebuat ada di user upload ke Play interface-nya. Store nggak? Kira-kira kalau m- mau ngupload aplikasi atau sesuatu ke Play Store gimana tuh caranya? Oh, nggak ada. Di sini nggak di-provide. Di Algorithmics di kursusnya nggak ada. Nggak ada. Sampai Python Pro 2 pun dia nggak ngasih tentang itu. Masa sih? Tapi kalau aku kayaknya saya dengar ada deh. Di bagian mana? Nggak ada. Kak Daud udah kemarin sampai ngelulusin yang Python Pro 2 nggak ada. Nggak, saya waktu dengar Akhirnya itu apa? website.
Ya Hmm? saya dengar itu pas kapan ya? Ya saya kan pertama saya kenal algoritmis karena waktu itu ikut kursus gratisnya dulu. Hmm. Masa pas di situ pernah dibilangin deh bisa bisa sampai bisa sampai nge-upload aplikasinya ke Play Store. Nah, orang tua saya juga kayaknya inget deh. Ingat pernah dibilangin gitu. Coba ya. Coba Kak Daud tanya lagi nanti. Sama kamu coba tanyain juga si adminnya ntar Kak Daud kirim. Kadang mereka saking semangatnya membara. Jadi mereka kan bukan gurunya juga. Mereka tim marketing. Kadang mereka nggak lihat. Karena cek Tapi ntar Kak Daud coba tanya ya. Soalnya Kak Daud udah pernah lulusin sampai yang tahun kedua nggak ada. Ada pun nanti di ujungnya tentang persiapan karir. Jadi apa aja yang kamu butuhin buat buat kerja ntar. nggak ada ya. Padahal orang tua saya sering nanyain kapan jadinya nih bisa ngupload ini ke Play Store kapan kapan. Hmm, coba coba tanyain ya nanti ke si adminnya ya. Sama Kak Daud juga tanyain juga ke leader Kak Daud. Soalnya nggak nemu Betul sejauh pernah ini. dibilangin kayak gitu soalnya. Heeh, belum pernah Waktu itu saya dibilanginnya kayak gitu. website 3D. Game design 3D sama apa lagi ya? Udah. Tapi di sini di Algorithmics emang ada nggak yang kayak gitu, yang sampai nge-upload ke Play Store? Kak Daud tuh kan ngajar visual programming, Python Start sama Python Pro. Website Kak Daud belum pernah ambil sih. Kayaknya di website apa ya? Apa di kelas website ya? Nah iya betul, betul apa kelas itu. Nah yang itu kelas itu Kak Daud belum pernah ngajar soalnya belum belum ada anak yang sampai sejauh situ. Jangan. Nah Kak Daud nggak tahu. Ntar Kak Daud coba cross check juga ya. Soalnya belum pernah review lagi materi yang ada di situ. Bukan belum, iya belum pernah sih. Terus sebenarnya di Algorithmics kelas-kelasnya ada apa aja sih? Kalau di sini kan ada Python nih, ada Python Start, Python Pro. Hmm, Ada, Pythonnya kan ada 4 level. ya. Python, Visual Programming, Scratch, Design, Desain game ya, Roblox, desain grafis, eh, aplikasi desain banyak banyak banget aplikasi desainnya. 3 apa 4 ya nanti kamu pakai. Terus digital literacy sama coding night. Ini definisi definisi kamu umur 5 tahun sampai 17 tahun ada di sini. Kalau kelas saya ini masuknya apa? Kamu udah paling mentok, udah nggak ada lagi. Jadi masuknya apa? Python Pro Python Pro. Yang mentok tuh berarti dia pilihannya Python Start, Python Pro. paling mentok website, website sama Python. Website sih. Biasanya yang udah paling mentok itu website, desain grafik senior ya, desain grafik senior sama dua ini aja yang mentok sebenarnya. Ini udah advance tuh beneran advance. Python Pro 2 juga bisa sih, tapi ya ada kelanjutannya lagi yang website itu. Kalau misal saya masih 10 tahun nih pas daftar, Hmm. misalnya sekarang saya baru mau daftar, umur saya 10 tahun. Itu berarti Hmm. ada bisa ada pilihan, pilihannya mau ngapain. Kamu better ke Scratch dulu. Oh, Scratch itu Mending yang kamu kucing belajarin kuning ya, Scratch. yang Ya, kucing kuning itu ya. yang kucing-kucing itu. Hmm. Itu apa? Belajar juga gimana cara pakai looping, tapi gampang banget dengan konsep yang super gampang. Karena tinggal tarik-tarik doang, nggak usah ngetik. Tinggal Jadi susun nanti alur ya, gamenya, tinggal Heeh. susun. Tinggal susun-susun doang. Dia lebih ke ngelatih memahamin logika programming, Heeh. logikanya. Betul.
Dan nggak usah ngetik ribet-ribet karena typo, ribet. Oh iya, berarti Kan ini kalau kan yang typo ini ya ya umur ya SMA kalau misalnya kamu belajar yang puzzle-puzzle gitu kan nggak lucu juga. iya sih. Kamu sendiri ntar yang bosen. Berarti emang ini karena saya daftarnya sebagai 17 tahun, jadi pilihannya yang mentok Mm-mm, ini aja Python Start, Python Pro. mm-mm. Karena nanti takutnya kamu sendiri yang bosen. Ntar jadi nyesel juga. Nah ini ya, ini bawahnya. Malah nanti mau ada kursus tambahan, ada kursus apa ya, mata pelajaran sekolah. Mau ada matematika dulu sih. Kayak mau ada ini kursus STEM, Science, Technology, Engineering, sama Mathematics. Tapi Materi matematikanya khusus SMP sama SMA. materi sekolah umum, enggak, bukan bukan Enggak, programming programming semacam. iya kayak yang sekolah umum. Tapi yang udah Cambridge. Berarti udah kayak kalkulus satu yang di kuliah, kalkulus 2 Itu buat umur ya bisa SMP, SMA berarti kalau SMP. 12 tahun, mulai dari 12 tahun sampai 18. Mau bahas tentang, tapi bisa sih sebenarnya bahas tentang pelajaran sekolah, tapi di algoritmik nanti ada materinya sendiri. Kayak Python biasa aja latihan-latihan soal. Bedanya ini nanti nggak ada ngodingnya. Jadi jadi ngitung nggak tahu nanti di platformnya cuma coret-coret gitu ya. Nanti kayak cara jawabnya gimana, bisa jadi kayak gitu. Jadi mau di mana? Udah dapat kampusnya? Nah, mau di mananya aja saya masih nggak tahu. Jadi, Mau di mana aja? karena pertama masih nggak yakin. Aduh, hatinya pengennya kayak perfilman. Cuma pilihan terbaiknya IT sih. Ya, ya akhirnya kayaknya tetap Hmm, mau nggak, ya IT sih lah. hmm. Sekarang berarti di Jangan mana aja sih nggak tahu. dari kadang sendiri ya rekomendasiin sama sih. Mau apa-apa kamu aja. Soalnya nanti beneran, beneran deh loker tuh apa lowongan kerja tuh diskriminatif. Beneran. Ntar pikir ke depannya aja. Maksudnya kamu pengen punya pilihan atau pengen terbatas jadi sutradara doang. Kira-kira Aduh ini masih panjang lagi. Kita bikin yang dev next-nya aja dulu ya. Ini yang terakhir nih. Itu nanti di enter aja, ntar kita coba lanjutin lagi. Wah, dia ada P2, P3. Oh ya, oke. Benar-benar. Wah, percayakan kedua orang tua. Jangan membantah. iya. Hati-hati. Kalau misalnya saya kan mau ngambil IT, Hmm. tapi saya punya tujuan yang lebih spesifik. Saya mau ngambil IT karena pengen jadi game developer. Kira-kira ada sarannya lagi nggak?
lebih lanjutnya harus ngapain. Kalau emang masuk IT emang tujuannya mau ke game developing dan semacamnya. Misal Satu mungkin abang, jurusannya kamu langsung ngambil jangan teknik informatika. Jurusannya kamu langsung game developer aja. Kamu nggak pengen yang lain kan ya? iya, Ntar kita coba belajarin nanti di Python Pro 2 ini kamu ada data analisis. Ntar kita lihat kamu suka nggak tahu data analisis. Siapa tahu suka ternyata tentang data-data, visualisasi data, machine learning. Nah, ternyata kalau misalnya berubah, berarti teknik informatika biar lebih luas. Nah, ini di copy paste lagi. Baris 111 ya, taruh bawah. SCR2 ya. Hah. Terus namanya Pulse 2. Oke, boleh di run udah debugging dulu. Pulse 2. Ya, line is not defined baris 92. oh line satu, line Ah, line line 1 ya. Run udah debugging lagi. Nah, sip. Kayak ini masih belum beres sih, ntar kita coba finishing di pertemuan berikutnya. oke sih. Ada pertanyaan dulu, Mbak saya? Nggak ada sih. Udah oke oke Belum sih. ada ya? Oke, kalau belum ada, nanti kita coba bagi-bagi slides-nya lagi untuk di pertemuan berikutnya dan coba finish. Oke? So, bye-bye, Mbak saya. Selamat malam. Selamat malam Kak, terima kasih. Bye.